Bayangkan, kamu sudah merasakan ada tanda-tanda kehidupan di dalam kandunganmu. Sudah ada harapan, sudah ada rencana, dan juga sudah ada nama buat si cabang bayi. Tapi suatu hari kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada tanda-tanda dan juga tidak ada pergerakan. Dan saat diperiksa ke bidan, bayi itu hilang. Tanpa darah, tanpa rasa sakit yang jelas, dan dengan penjelasan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Banyak orang menyebutnya ini adalah musibah medis. Tapi sebelum ini terjadi, ada sebagian orang yang merasakan kejadian yang aneh dan janggal. Seperti mimpi yang berulang, perasaan yang berat, dan juga firasat yang tidak bisa dijelaskan. Yang lebih mengejutkan, kasus seperti ini tidak hanya terjadi satu kali, tapi terus berulang-ulang kali. Dan banyak yang menyimpan ceritanya karena takut dianggap berlebihan. Di video ini, kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan yang jarang dibicarakan dari sisi yang sering diabaikan. Hingga pengalaman nyata yang bikin merinding. Jika teman-teman di rumah ada yang mengalaminya, atau bahkan punya teman yang telah mengalaminya, tonton videonya sampai habis. Karena tidak semua kehilangan terjadi dengan suara. Sebagian datang dalam diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doang. Di video kali ini saya akan membahas suatu kisah nyata yang datang dan menghampiri ke saya, di mana ada sepasang suami istri yang telah lama menikah, dan dia mendambakan seorang anak. Sehingga apapun dilakukan, dari mulai cek medis, jaga kesehatan, jaga makanan, jaga pola hidup, dan lain sebagainya, sebagai penopang agar terjadinya suatu kehamilan. Tetapi apa yang terjadi ketika kehamilan datang? Mereka sudah mempersiapkan sebuah nama, harapan, dan juga persiapan yang sudah matang. Tetapi suatu hari ketika dicek ke bidan, bayi itu hilang. Di video kali ini kita akan bahas semuanya, sebabnya, dan karena apa seorang bayi
dalam kandungan bisa hilang tanpa jejak, tanpa rasa sakit yang jelas, dan tanpa darah. Jadi ini benar-benar kisah nyata, true story. Suatu ketika saya kedatangan seorang teman. Teman ini udah lama dia nggak berkunjung. Ada sekitar 1-2 tahun lah ya. Udah lama. Saya kaget dong. Tiba-tiba dia menghubungi saya. Terus dia pengen berkunjung katanya ke sini. Oke lah. Karena kan udah lama nggak ketemu ya udah oke. Main aja ke sini, saya ada kok. Singkat cerita, teman saya ini datang ke sini ke rumah. Seperti biasa silaturahmi, nanyain kabar gimana gitu kan. Sekarang sudah nikah sama siapa gitu kan. Dan dia datang bersama istrinya. Tapi yang jadi anehnya, ketika saya keluar rumah untuk menyambut kedatangan teman saya, tapi di sisi lain, istri teman saya ketika melihat saya tuh mematung tanpa alasan yang jelas, dengan raut wajah yang membeku, seperti kaget, seperti ketakutan, dengan ekspresi pandangan yang kosong. Dari sini saya sudah mulai curiga, istri teman saya ada aneh-aneh. Sampai untuk saya tanya berulang kali, tapi dia tetap mematung. Seolah-olah seperti terkejut aja gitu. Seperti melihat apa gitu. Sampai 3 kali saya panggil, dia baru nyaut. Aneh. Singkat cerita, masuklah teman saya bersama istrinya ke rumah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia duduk di kursi, dia tidak berkata satu patah kata pun. Di sini saya merasa aneh dengan kondisi istri teman saya. Dalam hati saya nggak berani bertanya ya, soalnya ya kan baru kenal ya. Saya kenalnya sama suaminya. Kalau sama suaminya saya biasa ngobrol. Bahkan ditanya pun istri teman saya ngomong aja. Nah di sini teman saya memulai pembicaraan. Ketika dia mulai bercerita bahwa baru 2 atau 3 bulan ya, dia baru saja mengalami keguguran. Dan ini keguguran yang kedua kalinya. Terus gimana? Saya kaget dong. Lalu bertanya, terus gimana? Ketika saya tanya, yang jadi anehnya katanya bahwa dia mengalami keguguran di hari Rabu. Bahkan anak pertama dan kedua itu sama di hari Rabu. Selalu di hari Rabu. Singkat cerita,
si istri teman saya ini sudah mulai sadar. Ketika saya tanya, "Teteh kondisinya gimana sekarang?" "Ya biasa aja," katanya. Dan saya penasaran, kenapa tadi pas waktu ketemu saya kok mematung, katanya. Bawang gitu. Teteh melihat ada yang aneh. Terus dia menjawab, "Enggak, cuman kaget aja." Tapi dia nggak tahu apa yang dikagetin. Sampai dia bilang nggak mau masuk ke rumah. Lah kok nggak mau, kata saya. Kan nggak diapa-apain, kata saya. Cuman silaturahmi gitu kan, teman saya sini. Ternyata dia langsung buka cerita bahwa dia itu nikah yang keempat kalinya ke teman saya ini, yang keempat. Terus dia menceritakan bahwa di pernikahan sebelumnya juga sering mengalami keguguran. Yang jadi anehnya, dengan suami-suami sebelumnya bayinya hilang dalam kandungan, tanpa darah, tanpa rasa sakit. Ketika dia membahas itu, seketika bulu kuduknya merinding. Terus saya tanya, "Teh, tapi teteh sekarang sudah punya anak nggak? Yang hidup ya, yang hidup," kata saya. "Nggak punya." Di sini saya kaget. Bahkan ada satu anak, dia udah SMP lah ya, kata dia sudah SMP kelas 2. Tak lama meninggal. Nah, terus saya tanya, "Teteh punya anak ini yang keberapa kalinya?" Di sini saya terkejut. Ternyata si teteh ini sudah hamil yang ke-9 kalinya. Yang jadi aneh, semua yang dikandung hilang tanpa jejak, tanpa darah, tanpa rasa sakit sebelumnya. Bahkan yang jadi aneh, terus terang di luar logika, ada satu kejadian, dia hamil sudah 9 bulan, terus udah pembukaan 1. Karena biasanya kalau baru pembukaan 1 tuh lama kan ya, disuruh pulang lah sama bidannya waktu itu. Apa yang terjadi ketika dia sampai di rumah? Seketika dia pingsan, seketika dia kaget. Ketika nyampe rumah, bayi itu hilang. Perut si teteh ini langsung macil, seperti enggak hamil. Nah, ini udah di luar logika. Sudah pembukaan 1, tinggal lahir, disuruh pulang sama bidannya, kok tiba-tiba menghilang ketika sampai rumah. Terus saya tanya, "Teh, kejadian ini yang hilang ya? Yang hilang tuh berapa bayi?" Yang bikin saya kaget, hampir semua bayi yang dia kandung hilang. Kecuali dengan pernikahan sama teman saya yang ini.
Dan yang lebih kagetnya, si teteh ini mengatakan bahwa bayi hilang itu di antara usia kandungan 4 bulan, 5 bulan, sampai 7 bulan. Dan yang terakhir ini yang 9 bulan. Jarang yang 8 bulan, jarang yang 6 bulan. Nah, dari sini saya analisa sebabnya dari mana, kenapa bisa seperti ini. Terus saya tanya, teteh dulu punya nenek, terus si neneknya ini sebutlah orang pintar ya, dukun lah ya, katanya seperti itu. Punya nggak orang yang bisa, nenek atau kakek? Apa yang dia jawab? Ternyata dia punya nenek yang dulunya ronggeng, dan si nenek ini jadi orang pintar, sehingga dari mana-mana orang datang untuk meminta bantuannya, terutama wanita yang bekerja di malam hari. Karena apa? Karena si neneknya ini spesialis ilmu pelet. Nah, dari sini saya telusuri. Teteh pernah mendengar cerita nggak dari orang tua teteh bahwa si nenek ini pernah melakukan suatu perjanjian dengan jin? Si teteh ini bertutur bahwa orang tuanya pernah bercerita ke dirinya bahwa orang tua si teteh ini pernah diajak sama neneknya datang ke suatu tempat, katakanlah pesugihan, tapi pesugihan dengan kesaktian pelet, dengan syarat anaknya ditumbali. Tetapi orang tua si teteh ini menolak. Dan siapa coba yang mau ditumbalin? Ternyata yang mau ditumbalin adalah si teteh ini. Nah, ini buat pelajaran buat teman-teman. Walaupun kita tidak jadi pesugihan, walaupun kita membatalkan pesugihan, tetapi pesugihan itu tetap berjalan. Emang tidak mengambil si anaknya, tapi yang diambil adalah bayi dari si teteh ini. Karena apa? Karena si nenek ini meneruskan pesugihan ini. Dengan tujuan apa si nenek ini meneruskan pesugihan ini? Pertama, dia seorang penari. Yang namanya penari pengen banyak yang suka, pengen banyak yang nyawer, dan juga pengen punya suami yang kaya raya dengan cara meletnya. Dan apa yang terjadi jika ini dilakukan? Perjanjian ini dilaksanakan. Ada satu resiko yang harus dijalani. Salah satunya, jiwa anak-anaknya yang terancam. Bahkan si teteh ini menuturkan, neneknya ini sudah umur berapa ya? 70 atau 80 tahunan dengan bobot 130 kilo. Tapi suaminya masih muda, umur 30 tahunan. Dengan begitu dahsyatnya ini, sihir pelet ini luar biasa. Karena apa? Karena pelet ini bukan dari buka aura, bukan dari kalimah,
Tetapi sebuah perjanjian yang dilaksanakan oleh si nenek ini. Singkat cerita, terus gimana teh? Sehingga Teteh mengalami hal seperti ini. Nah, terus dia bertutur bahwa saya sejak kecil, saya itu yang paling disayang katanya oleh si neneknya ini. Sampai suatu hari si nenek ini mengatakan bahwa ilmunya mau diturunkan ke cucunya yang ini. Katanya nggak perlu ritual, nggak perlu puasa, nggak perlu apapun, cukup terima, kasih air, jadi. Tapi untungnya si teteh ini menolak. Karena si teteh ini takut melihat perjalanan dari neneknya ini. Penuh luka-liku, suaminya nggak satu, banyak suaminya. Kalau istilah orang Sunda nama cuk cerak gitu. Karena apa? Karena pengaruh ilmu pelet ini. Terus apa yang terjadi teh? Sejak saat itu si teteh ini mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia. Seperti apa contohnya? Banyak melihat sekelebat bayangan, banyak melihat yang aneh-aneh, tapi tidak sampai ngejerim, hanya sekelebat bayangan. Terus yang jadi anehnya, siapapun yang melihat si teteh ini, khususnya pria, pasti akan tertarik, pasti akan suka, pasti dalam hatinya pengen menikahinya. Karena apa? Ketika ditatap, auranya keluar, serasa jiwa ini ditarik gitu, rasa cintanya tuh ditarik gitu. Dan ini banyak kejadian sampai para ulama pun tertarik dengan dirinya. Aneh. Padahal waktu itu si teteh ini mau berobat ke ulama ini, tapi justru si ulamanya ini yang kalah auranya, sehingga keilmuannya kalah, sehingga dia menjadi tertarik atau terpengaruh dengan ilmu yang ditanam di si teteh ini. Bukan hanya ulama, tapi banyak lelaki-lelaki yang datang mau ngelamarnya. Saking apa? Saking kencang ini pengaruh dari ilmu yang diturunkan oleh neneknya. Nah, singkat cerita, saya telusuri kenapa bayi ini bisa hilang. Dan di sini saya kaget. Ternyata ilmu pelet si nenek ini memakai pesugihan. Apa yang ditumbalkan? Ternyata yang ditumbalkan adalah bayi yang masih dalam kandungan. Di sini saya kaget. Setelah saya analisa, setelah saya telusuri, maka saya dapat kesimpulan bahwa si nenek ini melakukan pesugihan ilmu pelet. Nah, dari sini kita analisa. Setelah dapat kesimpulan, sini saya melakukan eksekusi. Dengan cara apa? Dengan cara negosiasi.
Karena apa? Karena pesugihan tidak bisa disembuhkan dengan cara kekerasan. Sebab itu, di sini saya terus negosiasi dengan yang ada di dalam badan si teteh ini. Dan apa yang dirasakan coba? Tiba-tiba si teteh ini badannya menjadi panas. Padahal saya nggak melafalkan sebuah doa. Hanya berdiskusi, hanya berdialog. Terus apa yang dia rasakan? Dia merasakan tiba-tiba pengen nangis tanpa sebab. Karena apa? Ketika negosiasi di sini, saya bilang ke jin yang ada di dalam tubuhnya, "Hei, sudah sampai di sini. Kasihan. Anak ini nggak tahu apa-apa. Pergi ke asal kalian. Pergi ke asal kalian." Kata saya gitu. Ya jelas sedih lah. Sudah bertahun-tahun dia harus dipisahkan. Mau dipisahkan. Ya jelas sedih ya. Dalam hati bakalan terasa sangat sedih. Nah terus apa yang dirasakan teteh selanjutnya? Ketika jin ini keluar, tiba-tiba badannya dingin. Dengan seketika, yang asalnya badannya panas jadi dingin. Aneh. Sampai keluar keringat. Saya sendiri pun nggak ngerti. Soalnya apa? Si teteh ini bertutur bahwa dulu pernah dikasih air doa sama si nenek ini. Ternyata si nenek ini memasukkan ilmunya lewat air tersebut. Makanya yang keluar dalam tubuhnya itu keringat. Karena apa? Karena sudah masuk ini ke pori-pori, sudah masuk ke daging, ke darah. Kalau cirinya keluar berarti keringat, keluar keringat, air keringatnya itu ciri bahwa ilmu yang ditanam si nenek ini sudah keluar. Tetapi tidak sampai di situ. Ada satu makhluk yang datang. Dia adalah makhluk yang mengambil bayi dalam kandungan teteh ini. Nah dari sini muncul emosi. Tapi saya coba tahan, saya negosiasi. Kenapa kamu ngambil? Dia menjawab, karena ini tugas. Karena ini tugas, kalau nggak seperti ini, ilmunya nggak bakalan manjur. Katanya seperti itu. Nah terus bayi ini buat apa? Dia datang dengan bayi yang sambil digendong gini. Ngeri. Dan masih banyak bayi-bayi yang di belakangnya tuh masih banyak. Yang udah gede loh. Ternyata bayi ini diambil dan diasuh. Untuk apa? Untuk digunakan sebagai aura. Untuk digunakan sebagai alat. Membantu menarik perhatian orang-orang. Karena apa? Karena kalau kita ya selaku manusia biasa ya, kalau melihat bayi itu kan lucu ya, resep gitu. Nah aura ini yang dipakai. Yang dari sini saya nggak mau lebih panjang ngobrol sama yang seperti itu, langsung saja saya eksekusi, langsung masuk ke botol. Dibotolin lah biar kayak jin dan jun. Soalnya apa? Kalau dibotolin gini, dia masih berkeliaran, masih bisa ngambil gini, bahaya. Makanya buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini, coba deh komen-komen di bawah. Siapa tahu saya nanti bisa bantu. Singkat cerita, saya keluarin bukan satu, tapi puluhan, bahkan ratusan, sama si
pasukan-pasukan si jin ini nih, dalam tubuh si teteh ini. Dan apa yang dirasa coba ketika jin tersebut keluar? Seketika tubuh si teteh ini lemes. Karena apa? Karena energi bantuan dari jin tersebut sudah hilang. Yang biasa aja yang ngebantu sekarang menjadi hilang. Ya lemes lah badan. Dan apa ketika saya ditanyakan, ketika saya tanyakan si teteh ini, teh sekarang apa yang dirasa, kata saya. Hati itu berasa ngemplong, pikiran berasa bebas, berasa nggak ada beban, enak katanya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang merasakan hal ini, atau temennya yang pernah terjadi seperti ini, coba komen-komen di bawah. Dikarenakan durasi, sebenarnya masih panjang ini ya. Terus ilmu yang dipakainya apa, gimana cara kerjanya, kenapa bisa diambil seperti itu, ini sebenarnya masih panjang pembahasan. Dikarenakan durasi, kita next video selanjutnya ya. Tapi sebelum meninggalkan jejak videonya, tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan share. Komen-komen juga ya di bawah buat teman-teman yang mengalami kejadian atau pengalaman seperti ini. Coba di komen-komen di bawah, siapa tahu di sini ada solusinya. Ketika teman-teman udah nonton video ini sampai selesai, ada solusinya. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya berdasarkan true story, kisah nyata yang saya alami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada salah kata, jika ada salah pemaparan, karena kesalahan datang dari saya. Kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next video. Bye.